melihat sisi dari perjuangan Bagindo Aziz Can sebagai wali kota kedua, wali kota termuda di awal kemerdekaan tahun 1946. Umurnya 35 tahun. Karena keheroikan perjuangannya, dia menjadi pahlawan nasional dalam melawan agresi Belanda. Dan sewaktu itu dia melawan dengan keheroikannya, dengan keintelektualannya, dengan kemampuan, kekuatan spiritualnya sebagai orang yang memegang adat yang kuat, ilmu yang kuat, ilmu yang tinggi, maka dia gugur dalam melawan agresi Belanda di Kota Padang. Inilah wali kota Padang yang kedua, yang termuda, umur 35 tahun. Di belakang saya ini ada gedung Bagindo Aziz Can. Masyarakat Kota Padang dengan pemerintah Kota Padang di zaman Orde Baru membangun gedung rakyat. Disinilah kegiatan rakyat, kegiatan pemuda terpusatlah di gedung Bagindo Aziz Can ini yang berada di jantung Kota Padang. Inilah Kota Padang tercinta, Kota Padang yang hebat. Kenapa Kota Padang yang hebat? Saya sebut tahun 46 Kota Padang dipimpin oleh anak muda yang hebat. Hari ini 2025 Kota Padang dipimpin pula oleh anak muda yang hebat. Bagindo Aziz Can 35 tahun, Fadli Amran 37 tahun. Inilah satu bentuk kehebatan Kota Padang. Dan di belakang saya ini adalah gedung kegiatan masyarakat. Mari kita ikuti dan tonton selanjutnya bagaimana perjuangan, dan kita lihat rumah tempat kelahiran Bagindo Aziz Can yang menjadi museum hari ini. Dari gedung Bagindo Aziz Can yang berjarak ratusan meter, kita menuju museum Bagindo Aziz Can yang terletak di Alang Laweh. Kita sudah sampai di gerbang mau masuk ke museum Bagindo Aziz Can, dan kita berada di pintu gerbang Museum Bagindo Aziz Can. Penonton, kita sekarang berada di Museum Bagindo Aziz Can. Bagindo Aziz Can adalah seorang guru dan politikus, sekaligus dia menjadi wali kota Padang di awal kemerdekaan, wali kota kedua setelah kemerdekaan. Dia dilantik tahun 46. Bagindo Aziz Can yang menarik, ketika dia dilantik menjadi wali kota umurnya 35 tahun. Inilah rumah Bagindo Aziz Can, berada di Alang Laweh Koto dalam Kota Padang, dan sekarang rumahnya dijadikan museum oleh pemerintah Kota Padang. Yang sangat menarik juga adalah setelah 70 tahun lahir juga seorang yang pintar dan hebat menjadi wali kota di umur 37 tahun, Fadli Amran. Mari kita ikuti dan kita tonton selanjutnya sampai habis. Museum Bagindo Aziz Can sangat asri, yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang. Ada petugas untuk membersihkan. Inilah gambar-gambar perjuangan heroik daripada Bagindo Aziz Can di zaman kemerdekaan. Banyak gambar-gambar perjuangan beliau dengan anti Belanda, anti Jepang,
dan ini juga kamar dari Bapak Bagindo Aziz Can, dan inilah rumah dan suasananya. Bagindo Aziz Can dalam perjuangan heroiknya untuk melawan dan mengusir Belanda dan Jepang di awal kemerdekaan, dan dia gugur dalam pertempuran di Simpang Tinju dalam heroik perjuangannya. Itu adalah monumen perjuangan Bagindo Aziz Can melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Belanda, tentara sekutu di awal kemerdekaan. Tapi aneh bagi kita, dan itu sudah merayat di masyarakat, disebut dengan Simpang Tinju. Padahal itu adalah perjuangan daripada Bagindo Aziz Can, lambang tugu perjuangan Bagindo Aziz Can. Maka barangkali dalam waktu dekat, ataupun ada pemikiran-pemikiran di perwakilan rakyat bahwa tugu perjuangan Bagindo Aziz Can bukan tugu Simpang Tinju. Dan kepahlawanan sebagai pahlawan nasional, dia sudah mendapat pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia dengan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 082 PK tahun 2005, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bagindo Aziz Can, pejuang kemerdekaan Indonesia dan guru pendidik di berbagai lembaga pendidikan di awal kemerdekaan. Bagindo Aziz Can merupakan wali kota Padang kedua setelah kemerdekaan, yang dilantik pada tanggal 15 Agustus 1946 menggantikan Mr. Abu Bakar Jar. Yang menarik bagi kita semuanya adalah bahwa Bagindo Aziz Can dilantik menjadi wali kota umur 35 tahun. Sangat muda dan milenial, bahwa dia adalah intelektual tangguh, pejuang tangguh, keberaniannya teruji. Bagindo Aziz Can, kita kenal dia tokoh pejuang Minangkabau, tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh Sumatera Barat, tokoh dari kota Padang kelahirannya. Dia juga seorang politikus Minangkabau, politikus partai dari Partai Serikat Islam. Yang menjadi catatan bagi kita hari ini, bahwa Bagindo Aziz Can menjadi wali kota kedua di tahun 46 itu, ketika dia berumur 35 tahun. Di dalam berbagai referensi, bahwa orang yang lahir tahun 1901 sampai 1945 itulah generasi terhebat yang ditulis oleh Ton Brow di dalam bukunya tahun 1998. Seorang penulis jurnalis Amerika, Ton Brow di dalam bukunya mengulas bahwa generasi yang lahir 1910-1945 adalah generasi terhebat. Ciri-ciri sebagai orang generasi hebat di generasi awal kemerdekaan itu adalah orangnya dikenal dengan sifat patriotik. Dia mempunyai nilai-nilai tradisional yang kuat. Dia tangguh dalam berjuang dan mempunyai kemampuan dan adaptasi menghadapi tantangan dari berbagai tantangan untuk memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kepatriotan dan ketegasan Bagindo Aziz Can di dalam melawan Belanda. Kita menemukan ultimatum dari Bagindo Aziz Can kepada sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Thompson.
Ultimatum Baginda Aziz Can di dalam membebaskan wilayah Kota Padang yang dikuasai oleh Belanda saat itu. Pertama di daerah Parak Karambi, Ujung Pandan, Polo, agar Belanda segera melepaskan dan mengembalikan sehingga penduduk dapat mendiami rumahnya kembali. Ultimatum itu diberikan oleh Baginda Aziz Can secara tegas dan memberikan batas waktu yang ditentukan. Adapun bunyi ultimatum Baginda Aziz Can sebagai wali kota Padang, dia sampaikan ke tentara sekutu. Bersama ini saya beritahukan bahwa saya mendesak dan menasihati Tuan untuk melepaskan segala bangsa Indonesia yang telah ditangkap oleh tentara Tuan pada tanggal 19 bulan ini, dan segala bangsa Indonesia yang telah ditangkap oleh Belanda semenjak tanggal 14 bulan ini. Kekuasaan untuk berada di tangan Tuan. Jika soal ini tidak kita kerjakan dengan selekas-lekasnya, saya percaya bahwa keamanan yang telah kita perdapat pasti akan terganggu kembali. Oleh sebab itu, ultimatum Baginda Aziz Can ini menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat di Parak Karambi, di Ujung Pandan dan Olo. Itu dibuat pada tanggal 23 Oktober 1946. Dan Baginda Aziz Can berhasil mengembalikan masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing. Di sisi lain, kita melihat keintelektualan daripada Baginda Aziz Can tentang hukum. Karena dia juga disekolahkan di bidang hukum, maka dia memberikan ketegasan kepada Belanda di saat itu dengan kata-kata cuplikan. Pemerintah Republik, saya tidak mengizinkan pemerintah perkara macam manapun oleh Belanda. Pucuk pimpinan tentara sekutu sepatutnya menyerahkan perkara ini kepada pengadilan Indonesia. Sesungguhnya bersama ini saya protes. Banyak catatan sejarah, catatan-catatan buku, referensi yang mengatakan bahwa di awal-awal kemerdekaan, di saat-saat orang sedang galau mempertahankan kemerdekaan, di saat itu Baginda Aziz Can menjadi wali kota di tahun 1946, tepatnya tanggal 30 September. Dia diangkat menjadi wali kota Padang di umur 35 tahun. Ternyata memang pendidikan membawa kematangan anak muda. Dia belajar di HIS, di Mulo, dia belajar di pendidikan Belanda, dia belajar hukum di Jawa. Pada umur 35 dia pulang ke Padang, dia telah memimpin, dia ada berpengalaman di Yong Java atau Yong Sumatera di bawah Haji Agus Salim, dan dia pulang ke Padang, dia juga bergerak di bidang politik, di organisasi politik kemerdekaan. Ternyata umur 35 tahun Baginda Aziz Can mampu memimpin kota Padang di waktu agresi Belanda sedang mempertahankan kemerdekaan. Kepatriotismenya, kemampuannya, kekuatan agamanya, kekuatan ilmunya, dia berani untuk bertempur. Ada catatan sejarah yang sangat fenomenal dan itu menjadi catatan tertulis sampai sekarang. Dia memberikan ultimatum kepada sekutu agar membebaskan wilayah kota Padang yang disebut Parak Karambi, belakang Olo, Ujung Pandan. Dia berikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar masyarakat di Ujung Pandan, Parak Karambi kembali ke rumahnya. Dan itu dipenuhi oleh tentara sekutu. Inilah ketegasan-ketegasan yang dibuat oleh anak muda berumur 35 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan umur setahun jagung, umur belum matang, ternyata Baginda Aziz Can
telah membuat tesis bahwa 35 tahun melalui satu pendidikan, kematangan spiritual agama yang kuat di waktu kecil, adat yang kuat dalam dirinya, maka dia mampu memimpin Kota Padang. Inilah yang menjadi catatan bagi kita setelah 70 tahun berikutnya. Lahir pemimpin anak muda yang milenial. Kalau dulu dinamakan orang yang lahir 1910, 1945 adalah generasi hebat, itu yang ditulis oleh jurnalis dari Amerika di dalam bukunya, bahwa orang yang lahir di saat itu adalah generasi hebat, karena dia berada di Perang Dunia Kedua, dia mampu menghadapi berbagai tantangan. Hari ini di generasi Gen Z lahir pemimpin, seorang intelektual, seorang organisatoris, seorang pengusaha. Dia mampu lahir bertarung di pilkada. Pilkada bukan mudah. Masyarakat memberikan suara kepada Fadly Amran, suara yang sangat signifikan, sebuah harapan baru kepada anak muda. Fadly Amran berpasangan dengan Maigus, dan untuk itu harapan ini tertompang kepada anak muda lagi yang berumur 37 tahun. Selamat Kota Padang, mudah-mudahan Bagindo Ajis Chan kembali kepada pundak amanah Fadly Amran.